Selamat siang para hadirin. Sambal pecak di meja makan, wadahnya kayu beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Departemen Biologi FMIPA IPB University, Bapak Dr. Insinyur Iman Rusmana MSI. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Budiarti selaku narasumber, para panitia peserta webinar nasional Pendalaman Biologi 2023 seri keempat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya juga kita dapat menghadiri webinar nasional pada siang hari ini. Salawat dan salam kita layangkan ke haribaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yaya Zakia MPD dari Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta selaku moderator pada webinar nasional Pendalaman Biologi pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib webinar. Yang kedua, penyampaian materi imunitas dan imunisasi oleh narasumber kita, Profesor Dr. Sri Budiarti, lalu diiringi dengan diskusi tanya jawab dan pembacaan doa serta penutup. Para audiens peserta webinar yang luar biasa. Agar lancarnya perjalanan seminar hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan tata tertib. Tata tertib webinar. Selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam dan sapa, tidak melakukan share screen, peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Link daftar hadir akan ditutup setelah sesi pemaparan dan acara selesai. Pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. E-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Materi dapat diunduh melalui link yang tertera pada layar dan nanti panitia pun akan men-share link pada fitur chat. Para peserta webinar nasional yang luar biasa, telah sampai kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi imunitas dan imunisasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Sri Budiarti. Namun sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Profesor Dr. Sri Budiarti berafiliasi di Divisi Mikrobiologi Departemen Biologi FMIPA IPB University dan pendidikan beliau ditempuh pada S1 di Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret. Dan untuk S3-nya pada Medical Microbiology Kagawa Medical School, Jepang. Untuk bidang keahlian, metagenomik mikrobiom manusia, bakteriofag sebagai biokontrol bakteri patogen, dan desain vaksin. Para audiens, selama 50 menit ke depan, penyampaian materi akan berlangsung, tidak perlu menunggu hingga usai pemaparan. Para audiens bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Sri Budiarti. Disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin webinar yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas undangannya yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang imunitas
dan imunisasi. Kita semua sudah tahu bahwa imunitas merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, kepada para makhluknya. Jadi, semua makhluk di dunia ini oleh Sang Pencipta diberilah suatu imunitas, yaitu suatu pertahanan untuk mempertahankan hidupnya. Namun, pada kali ini kita akan membahas tentang makhluk Allah yang tertinggi adalah manusia. Jadi pada kali ini kita akan batasan kita hanya sebatas imunitas pada manusia ya. Karena setiap makhluk itu punya imunitas. Jadi kita tidak membahas imunitas pada hewan dan lainnya. Kita tahu bahwa imunitas kita itu sudah semuanya kita mengerti ya, imunitas itu adalah saya slideshow dulu ya sebentar. Jadi semuanya kita tahu bahwa imunitas kita itu ada dua prinsip, yaitu imunitas alami dan imunitas yang didapat. Kita semua lahir di dunia itu sudah mendapatkan suatu imunitas yang disebut dengan imunitas alami. Ya. Dan waktu demi waktu kita terpapar oleh suatu antigen, saya sebut antigen ya, di lingkungan, yang akan menimbulkan suatu imunitas juga pada sistem pertahanan tubuh kita yang disebut dengan antibodi. Ya. Nah, apa saja toh yang disebut dengan imunitas non-spesifik yang sudah kita bawa sejak kita lahir? Semua tahu adalah mereka dalam bentuk yang fisik ya, kemudian yang terlarut dan ada juga sel-sel. Ini semuanya sudah tahu saya yakin. Ya. Jadi kita terlahir punya kulit, kemudian punya air mata, ya kan? Kemudian kita punya enzim-enzim yang ada pada mulut kita dan lain sebagainya. Nah, tidak disadari bahwa batuk itu merupakan sistem pertahanan tubuh. Jadi pada saat saya berangkat haji dulu, itu untuk menimbulkan rasa syukur kita pada Sang Pencipta. Banyak kan batuk kan semuanya kalau pada beribadah di tanah suci sana itu pada batuk. Berarti itu semuanya diberi ketahanan. Jadi kita tetap bersyukur. Alhamdulillah masih bisa batuk. Di batuk itu merupakan salah satu pertahanan tubuh untuk mengeluarkan antigen yang ada di dalam tubuh kita. Keluarkan. Nah, kemudian zat-zat yang terlarut seperti kita tahu keringat kita itu merupakan suatu pertahanan tubuh. Kemudian kelenjar minyak, kemudian cairan pada keasaman lambung kita, dan lain sebagainya. Dan ada yang bersifat sebagai humora, yaitu apa yang disebut dengan komplement. Komplement itu suatu protein yang diekspresikan kalau antigen itu datang. Nah, kemudian ada juga interferon. Apa itu interferon? Interferon merupakan suatu zat pertahanan tubuh yang non-spesifik yang dikeluarkan oleh sel yang diinfeksi oleh virus. Jadi
kalau tubuh kita itu terinfeksi oleh virus, maka di mana virus itu masuk ke dalam sel, sel tersebut akan mengeluarkan, mengekspresikan interferon, yang mana interferon tersebut akan dikomunikasikan kepada sel tetangga, agar nanti kalau virusnya itu masuk ke tetangga, itu tidak diservis replikasinya. Itulah komunikasi antara satu sel dengan sel lain, peranan daripada suatu interferon. Nah, bahkan kenapa interferon? Mungkin akan bertanya ya, kenapa interferon dipakai sebagai obat? Ya kan, ada yang imunitasnya itu rendah sekali, kemudian diberikanlah interferon supaya apa dari luar, supaya sel perluasan dari infeksi virus pada suatu sel itu tidak merajalela istilahnya, tidak meluas, begitu ya. Nah, kemudian kita waktunya hanya 50 menit. Oke, kalau begitu. 50 menit ya. Nah, kemudian untuk sel-sel yang berperan di dalam mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat, itu seluruh tubuh kita itu dijaga oleh suatu sel pertahanan. Apa mereka itu ya? Kita tahu apa yang disebut dengan makrofag. Ya kan? Kenal, dengar, tapi nanti apa itu dia? Ada di mana mereka? Kemudian kita tahu apa yang disebut sel pembunuh. Kemudian ada mast cell, ada basofil. Nah, ini masing-masing sel, istilahnya kalau kita mengajarkan kepada anak didik kita, anak-anak SMA, jangan langsung dikasih begitu. Mungkin mereka baru mengenal sel darah putih ya. Ya kan, sel darah putih dan sel darah merah. Nah, sel darah putih itu adalah kelompok daripada leukosit. Kita tahu bahwa leukosit atau sel darah putih itu ada diferensiasinya, ada berapa keragamannya. Di antaranya adalah polimorfonuklear, ya, yaitu neutrofil, kemudian monosit yang merupakan suatu mononuklear, kemudian ada juga eosinofil dan basofil. Nah, itu sel darah putih yang berada di dalam darah kita. Lalu makrofag ada di mana? Makrofag itu adalah merupakan suatu sel yang berlanjut dari monosit. Jadi monosit di dalam darah kita itu nanti akan berdiferensiasi lebih lanjut di dalam jaringan seluruh tubuh kita, dari kulit sampai organ-organ dalam di jaringan ya, itu terdapat apa yang disebut makrofag. Mereka bekerja sama untuk meniadakan antigen, yaitu suatu zat yang memasuki tubuh kita, yang disebut dengan antigen. Nah, kemudian klasifikasi antigen itu kayak apa? Kita tahu bahwa semua yang memasuki suatu tubuh kita adalah kita sebut antigen. Tak semua antigen bersifat imunogen. Tak semuanya. Jadi antigen yang bersifat imunogenik, yang mampu membuat respon antibodi, maka itu disebut imunogen. Tapi yang tidak mempunyai suatu peranan untuk menimbulkan antibodi, mungkin mereka adalah hapten, yaitu suatu molekul kecil yang kalau bersendirian dia tidak imunogenik. Tapi kalau mereka bergabung dengan suatu serum, mereka akan mempunyai kemampuan untuk merangsang terbentuknya antibodi. Ya, ini fungsi-fungsi dari sel tersebut. Saya rasa Bapak Ibu semua masih ingat ya bahwa oh ya,
Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk seluler, untuk sel-sel yang ada dalam pertahanan tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh, utamanya adalah fagosit. Tentu namanya aja fagosit, yaitu dia akan memakan untuk selanjutnya nanti akan dibersihkan di dalam sel tersebut. Ya, ini ada fagosum yang nanti akan ada di dalam lisosum. Nah, sel-sel fagosit ini ada yang mononuklear maupun polimorfonuklear. Tadi sudah saya sebutkan mononuklear itu monosit ya, yang nanti akan berlanjut menjadi makrofag. Dan polimorfonuklear adalah neutrofil. Jadi kalau kita diperiksa darahnya, kemudian dilihat keragaman dari sel-sel darah seperti neutrofil, kemudian ada eosinofil, dan lain-lainnya, itu nanti akan berbeda-beda. Di situ merupakan suatu penanda bahwa kalau menghadapi suatu infeksi yang akut, yaitu mendadak, yang baru saja terjadi, maka sel neutrofil ini akan naik. Untuk apa mereka kok naik jumlahnya? Yaitu untuk memakan antigen yang masuk, untuk mengatasi, untuk pembersihan. Nah, untuk pembersihan itulah mereka bekerja. Begitu ya. Nah, kemudian kalau nanti sudah tahap yang lebih lanjut lagi, lebih parah lagi ya, justru neutrofil ini kalah kan. Mereka turun. Maka yang baik yang mana, Bu? Yang pas-pas saja. Gitu ya. Jadi ada angka neutrofil naik, ada angka turun. Itu mempunyai suatu arti. Di mana jika masih baru, itu dia akan naik. Tapi kalau sudah mengalami suatu masa kekalahan, mereka akan turun. Tidak mampu untuk menandingi dari antigen yang masuk. Ya. Kemudian sel NK. Ini sel pembunuh, dikenal dengan sel pembunuh. Nah, sel pembunuh ini yang nanti akan memerangi kalau sel itu diinfeksi oleh suatu virus. Maka dia akan menyapu virusnya supaya tidak bereplikasi. Selain tadi itu diperantarai oleh interferon, maka sel yang ada virus di dalamnya, ada virusnya, itu dibunuh oleh NK sel. Kenapa pembunuhan ini adalah salah satu suatu cara supaya virus itu tidak bereplikasi. Jadi kerjasama antara interferon dengan NK sel. Lalu mast cell, ini yang berperan pada alergi, ya. Kemudian basofil peranannya apa? Mereka adalah sel yang berperan untuk pada kondisi toksik. Ya, kemudian pada kondisi-kondisi yang melibatkan suatu antigen yang besar, itu mereka punya peranan. Ya. Nah, imunitas spesifik apa artinya? Artinya adalah imunitas ini kita dapat terbentuk ya oleh karena adanya suatu antigen yang masuk. Yang disebut spesifik ini adalah adanya antibodi. Antibodi itu spesifik, tidak umum. Jadi kalau ada apa yang namanya antibodi, lah itu antibodi apa? Karena kita pernah divaksin ya, kita menerima vaksinasi. Lah kemudian dari vaksin itu kan membentuk antibodi. Kita misalnya lahir sudah divaksin TBC. Kemudian kita punya imunitas terhadap TBC. Nanti kenapa kita harus divaksin polio? Karena TBC dan polio itu berbeda. Jadi itulah yang disebut dengan spesifisitas itu di situ.
spesifik. Sifatnya adalah spesifik, yaitu imunoglobulin. Keragamannya ada imunoglobulin A, imunoglobulin G, imunoglobulin E, imunoglobulin M, dan imunoglobulin D. Nah, mana yang paling awal akan dibentuk oleh tubuh pada saat seseorang terinfeksi oleh suatu antigen? Pada awalnya, maka imunoglobulin M. Kita jangan hanya menghafal saja IgM, tapi mari kita tanamkan kepada anak didik kita bahwa Allah itu Maha menyiapkan kita untuk sehat. IgM ini punya 5. Ada pentamer permukaannya, penjerapnya. Sehingga apa, ini besar. Kalau ada antigen ditangkapnya mereka. Menangkapnya adalah dengan 5 tangan istilahnya. Supaya tidak lama-lama kita sakitnya. Jadi cepat. Maka dari itu, kalau kita diperiksa di laboratorium, maka imunoglobulin M ini yang awalnya akan positif. Ada yang pernah kena demam berdarah enggak? Semoga enggak ada ya, dan tidak pernah akan ada. Nah, kita akan di situ ada IgM, ada IgG. Yang mana yang kelihatan? Yang ternyata dua-duanya ada, IgM dan IgG. Kalau IgM ada, IgG juga ada. Itu berarti penyakit masih berlangsung. Kalau IgM sudah tidak ada, IgG masih tinggi, berarti ini mungkin pada fase penyembuhan. Kalau dua-duanya tidak ada, ya berarti ini bukan. Ini kalau imunoglobulin untuk deteksi. Tapi dari suatu keparahan penyakit, jika tidak ada imunoglobulin, maka orang tersebut tentu mengalami suatu kelainan imunitas. Jadi kelainan imunitas itu bisa saja terjadi. Apa yang disebut dengan imunodefisiensi. Apa itu imunodefisiensi? Adalah suatu kondisi di mana hilang atau turun dari fungsi imunitas. Hilang atau turun. Jadi sama sekali tidak punya imunoglobulin dan bisa bukan sama apa namanya, kurang. Turun itu berarti kurang. Ada kekurangan jumlahnya. Begitu. Nah, siapa yang memerankan ini? Imunoglobulin. Semuanya itu akan terbentuk. Kita tahu bahwa imunoglobulin itu disintesis oleh suatu sel. Yaitu sel apa? Sel B. Yang nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk memproduksi antibodi. Nah, di dalam imunitas spesifik ini, kita kenal sebagai imunitas humoral dan ada imunitas seluler. Yang disebut humoral itu adalah yang memproduksi antibodi. Seluler itu adalah selnya yang mengatur terbentuknya antibodi. Begitu ya. Ini yang mengatur, yaitu limfosit T. Ini koordinasi baik antara limfosit T dengan limfosit B. Ini akan menghasilkan antibodi. Nah, ini jenderalnya siapa atau ini? Sebetulnya di dalam sistem pertahanan tubuh kita. Nanti ya, kita akan ganti slide dulu. Ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah ngeh semua dulu ya. Masih ingat ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang imunitas alami itu yang kita bawa sejak kita lahir. Orang lahir punya kulit semua. Gitu. Dan lain sebagainya. Yang spesifik itu adalah yang kita terima setelah kita menghadapi suatu antigen.
Ya, ini tadi yang sudah saya ceritakan tadi ya. Apa itu fungsi-fungsi masing-masing sel tersebut? Gitu ya. Ini fungsinya apa? Nanti ini dibaca aja lagi ya. Soalnya sudah diterangkan tadi ya. Jadi tidak saya ulangi lagi di sini supaya nanti kita punya kesempatan diskusi lebih panjang. Nah, eh, sejak kapan toh kita itu mengenal sistem imun? Sejak tahun 1901 ya. Itu ada beberapa peneliti yang sudah menerima hadiah Nobel. Ini nanti nggak usah di. Nah, sekarang bagaimana sistem imun itu bekerja? Bagaimana sistem imun itu bekerja? Ya, kita sudah tahu tadi ada imunitas yang alami, ya, adaptif, ya. Kemudian ini tahap awal pada saat kita menghadapi antigen, maka antigen akan berhadapan dengan physical barrier tadi, yaitu kulit, mukosa membran, enzim-enzim, dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam kulit dan lain-lain tadi kan terdapat suatu penjaga yang disebut dengan fagosit tadi. Nah, kemudian yang kedua, pertahanan yang kedua itu adalah fagosit, NK sel, sel-sel granulosit maupun makrofag tadi ya, yang disebut di sini. Nah, baru nanti tahap yang ketiga itu adalah terbentuknya antibodi. Antibodi terbentuk. Kalau antibodi sudah terbentuk, maka antibodi akan mengikat antigen dan antigen akan dimakan oleh makrofag dengan lebih mudah. Itu ya, ini pertahanan lapis pertama. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi pertama kita akan melibatkan kulit dan lain-lainnya ya, mukosa, kemudian ada enzim-enzim, sistem pertahanan pertama ya. Kemudian yang kedua, fagosit akan mulai berperan ya. Kemudian baru yang ketiga itu adalah imunitas yang spesifik. Jadi antibodi itu bukan yang pertama akan menghadapinya, tetapi yang pertama adalah physical barrier. Ingat ya, yang ketiga, tahapan yang ketiga. Ya, pintu-pintunya begitu. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam tubuh kita kalau menghadapi antigen? Antigen yang masuk itu akan dikenali oleh apa yang disebut dengan antigen presenting cell. Antigen presenting cell itu nanti akan mengeluarkan suatu sitokin, memberitahukan kepada limfosit T, sang jenderal tadi ya. Jadi memberitahu kepada limfosit T dengan menggunakan sitokin, ya. Kemudian limfosit T akan memerintahkan kepada makrofag dan juga memerintahkan kepada limfosit B, di mana limfosit B nanti akan memproduksi antibodi sesuai dengan pattern dari antigen yang masuk, sedangkan limfosit makrofag dia akan memfagosit antigen yang ada, akan memasukkannya dan antigen yang ada akan difagosit. Nah, antibodi yang tadi sudah dibentuk itu selanjutnya akan membantu makrofag jika kewalahan untuk memakan antigen tersebut. Itulah koordinasi yang baik. Maka dari itu jika
ada suatu kelainan di mana limfosit T tidak mampu mengenal sinyal dari limfosit, dari sitokin, maka antibodi tidak akan terbentuk. Gitu ya, koordinasinya baik-baik saja. Nah, secara ringkas kita akan melihat ya bagaimana sistem imun non-spesifik ya, yaitu kita sudah tahu adanya reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi itu terjadi awal pada saat kita terkena antigen, terpapar oleh antigen. Saya ambil contoh misalnya kita terpapar oleh suatu bakteri. Maka kemudian akan terjadi suatu pembengkakan di situ. Karena apa? Karena ada respon dari sel-sel pertahanan tubuh. Sel-sel apa di situ? Tentu saja fagosit itu akan melakukannya. Kemudian dari adanya sel-sel fagosit, dia akan mengeluarkan suatu sitokin ya, yang akan mengundang suatu apa namanya zat kemokin ya yang akan datang membantu ke tempat kejadian perkara ya di mana antigen itu masuk ya, kemudian akan terjadi suatu peradangan. Nah, juga adanya interferon tadi ya untuk menghambat replikasi virus. Dan NK cell sama sistem komplement ini tadi sudah saya ceritakan di depan. Ya. Nah, ini pemeran utamanya di situ tadi sudah disebutkan bahwa ada neutrofil, monosit, dan makrofag semuanya. Nah, bagaimana tahapan inflamasi? Ini secara rinci di dalam tubuh kita, setelah bakteri masuk ke dalam jaringan, maka apa yang terjadi? Nah, di dalam jaringan itu ada beberapa pembuluh darah. Ya. Nah, kemudian pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi. Apa sih vasodilatasi? Yaitu lawannya vasokonstriksi. Vasodilatasi itu melebar. Vasokonstriksi adalah menyempit. Nah, karena ada pelebaran pembuluh darah, ya, maka ada peningkatan aliran darah. Melebar, kemudian darah akan dialirkan lebih cepat. Apa itu maksudnya? Coba perhatikan. Kalau kita awal terkena, misalnya kita mau flu ya, adanya vasodilatasi itu membuat kita rasanya demam. Kemudian nadi kita akan berdetak lebih cepat. Itulah pertanda suatu infeksi itu terjadi. Maka jangan lupa bangun tidur mengecek nadi kita. Kadang kita nggak merasa, tapi tahu-tahu loh, nadinya kok di atas 100. Ternyata siangnya terjadi demam. Baru terukur. Ya. Nah, kemudian ada permeabilitas kapiler. Buat apa mereka permeabilitas kapiler? Tadi ingat ya, bahwa di dalam vaskuler, dalam pembuluh darah, itu terdapat sel-sel pertahanan tubuh kita, yaitu leukosit tadi, ya, berbagai macam leukosit. Mereka mempunyai suatu fungsi. Dia akan menerkam atau menangkap antigen yang datang tadi. Maka kalau sudah terjadi suatu antigen, sudah sampai adanya suatu inflamasi di dalam jaringan, maka sel-sel monosit tadi akan cepat berubah, melompat dari pembuluh darah, bisa menerobos ke jaringan. Maka dari itu, ini sesuatu yang tidak kita sadari.
bahwa kita itu sudah diberikan sesuatu yang amat sangat apa ya, luar biasa. Bayangkan, di situ ada sesuatu, antigen misalnya. Kemudian pembuluh darah ini bisa dilewati, mempersilahkan kapiler itu mengejar antigen tersebut. Ya. Nah, dengan adanya permeabilitas kapiler yang naik tersebut, ya, maka protein-proteinnya juga akan meningkat. Dan dia berdifusi protein tersebut. Maka filtrasi air itu akan terjadi pada dia air di dalam plasma, di dalam pembuluh darah itu akan keluar juga. Karena permeabilitasnya itu meningkat. Maka terjadilah bengkak dan terasa nyeri. Itu ya. Nah, keluarnya neutrofil, monosit dari kapiler dan virulensi ke intersisial. Maka dari itu ada apa yang disebut dengan pus ya, nanah ya. Ingat ya. Jadi itu keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan interstisial. Nah, kemudian penghancuran bakteri di jaringan, adanya fagosit, ada fagositosis dan adanya sistemik, demam sistemik. Tadi udah ada penceritaan tadi. Oke, lanjut. Masih tersisa 30 menit lagi nggak apa. Nah, ini tadi udah diceritakan ya bahwa sel-sel NK sel ini akan memburu sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi dia akan merusak sel yang terinfeksi virus dan juga sel kanker. Sel kanker itu sel yang seperti apa? Yaitu sel yang dia mengalami suatu replikasi yang bisa lebih cepat. Sehingga bisa terbentuk suatu jaringan yang irregular bentuknya. Ya. Nah, dengan melisisi membran sel pada paparan yang pertama tadi bisa terlisis tadi. Nah, kerja sama dengan sel T sitotoksik, maka lebih cepat dia bekerja sebelum sel T sitotoksik itu menjadi lebih banyak dan berfungsi. Ini maksudnya begitu. Nah, jadi sel T ini kita tahu ya, sel T itu ada sel T sitotoksik, ada sel T helper, ada sel T suppressor. Yang mana koordinasinya ini harus baik antara sel T helper dan sel T suppressor. Kalau sel T helper itu bekerja terus mereka, maka kita akan over antibody. Bisa terjadi hipersensitivitas. Nah, maka dari itu setelah pada konsentrasi tertentu, maka sel T suppressor ini akan menghentikan. Begitu. Dengan adanya sitokin. Nah, kemudian sel T sitotoksik ini dia yang akan mencari di mana sel-sel yang harus dimatikan. Termasuk sel kanker. Sel kanker kalau sel T sitotoksik ini bekerja, sel kanker akan dibunuhnya. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan sistem komplement. Buat apa sistem komplement ini? Sistem komplement. Ini sistem yang diaktifkan oleh adanya paparan rantai karbohidrat yang ada pada permukaan mikroorganisme yang tidak ada pada sel manusia. Nah, kemudian paparan antibodi yang diproduksi spesifik untuk zat asing tertentu oleh sistem imun adaptif. Nah, jadi sistem komplement ini juga diaktifkan oleh adanya antibodi. Maka bagi orang-orang yang mengidap penyakit imunodefisiensi, di mana antibodi itu tidak mampu untuk mensintesis, menginduksi terbentuknya komplement. Maka
pengeliminasian antigen yang masuk ini juga mengalami suatu kesulitan. Sehingga antigen tetap bereplikasi menjadi lebih banyak. Nah, ini pada orang-orang yang terkena infeksi virus, yaitu apa? HIV. Nah, komplement ini bekerja sebagai, jadi dia akan bekerja sebagai komplement dari kerja dari antibodi. Jadi bekerja bersama-sama dengan antibodi. Karena sistem komplement ini dia berfungsi sebagai opsonisasi. Untuk melakukan opsonisasi. Apa opsonisasi? Yaitu pelemahan daripada antigen. Kalau seseorang kita kemasukan suatu antigen yang besar, sehingga makrofag sulit untuk mengadakan invaginasi, ya, fagositosis, ya, maka ini akan dicincang oleh komplement, mengecilkan, digembuskan dulu selnya, dan diikat oleh antibodi supaya lebih mudah difagosit. Begitu ceritanya. Nah, ini ada kaskade yang komplement protein itu ya. Mereka berurutan. Tetapi kalau kita memperhatikan adanya infeksi bakteri, maka bakteri itu bisa membuat kepalsuan dari komplement ini. Jadi tubuh kita itu kalau sudah punya komplement, tenang. Pasti nanti antigen tadi akan dicincangnya. Tetapi bakteri ada yang mengeluarkan zat seperti komplement. Sehingga dikiranya komplement sudah ada oleh sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kemudian karena anggapannya tersebut dikiranya sudah ada, maka dibiarkan yang aslinya nggak ada. Jadi antigen bakteri tersebut akan merajalela, mengadakan perbanyakan yang lebih besar. Tidak diapa-apain. Itu ya. Nah, itulah sistem dari bakteri. Maka saya undang Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mempelajari bakteri lebih lanjut lagi. Mari kita berbondong-bondong datang di Departemen Biologi IPB. Kita punya program studi mikrobiologi. Boleh ngambil S2 atau ngambil S3. Penelitian supaya kita mempunyai suatu pengalaman penelitian dan kita bisa mengajarkan, memudahkan yang sulit kepada para anak didik kita. Nah, komplement yang teraktivasi itu dia akan berikatan dengan basofil dan sel mast, menginduksi pengelepasan histamin, kemudian terjadi reaksi inflamasi, dia berperan sebagai faktor kemotaksis yang meningkatkan fagositosis, berikatan dengan permukaan bakteri dan bekerja sebagai opsonin, menempel pada membran dan membentuk struktur berbentuk tabung yang melubangi membran sel dan menyebabkan lisis. Ini tadi sudah saya ceritakan ya. Nah, ini juga sudah diceritakan tadi ya. Kemudian limfosit T dan limfosit B itu tadi ya. Limfosit T itu dia akan menyuruh limfosit B untuk memproduksi antibodi dan juga mengeluarkan suatu perintah untuk fagositosis. Limfosit T itu berperan pada sistem imun spesifik seluler. Dan pada orang dewasa sel T itu dibentuk di sumsum tulang kan, ya. Tetapi memperbanyak diri atau berdiferensiasi di kelenjar timus. Jadi pada orang-orang yang mempunyai suatu kelainan
timus, maka limfosit T ini tidak berdiferensiasi lebih lanjut lagi. Sehingga kekurangan adanya produksi limfosit T, ya, sehingga imunoglobulin pun akan sulit untuk diproduksi. Nah, ini tadi sudah diceritakan ya, saya tidak mengulangi lagi. Sel T itu ada beberapa fungsi, ya, di mana di permukaan sel T tadi, sel T helper itu ada suatu reseptor, ya, yang namanya CD4, dan sel T sitotoksik itu ada CD8. Gitu, ada permukaannya. Nah, limfosit T itu spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Tadi sudah diceritakan ya, sel T itu harus kontak langsung dengan sasarannya. Gitu. Nah, ini juga sudah tadi ya, jadi limfosit B atau sel B itu akan berperan di dalam sistem imun spesifik humoral yang akan menghasilkan antibodi. Nah, sel B itu memiliki reseptor yang spesifik untuk tiap-tiap molekul antigen. Jadi dengan demikian imunisasi itu tidak bisa dengan hanya salah satu saja. Tergantung pada antigen yang akan kita hadapi. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa merespon suatu antigen? Yaitu pertama tadi sudah terbentuk ya. Ini pada fase laten itu maksudnya apa? Maksudnya di mana antigen itu masuk di sini. Nah, kemudian pada beberapa hari ya, maka baru terbentuknya imunoglobulin M. Ya, maka dari itu di minggu-minggu pertama imunoglobulin M ini akan tinggi. Ya. Kemudian setelah itu baru imunoglobulin G ini terbentuk. Setelah 3 minggu, ya, maka kita perlu, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu semua ingat ya waktu kita di booster ya. Nah, yang baru saja terjadi. Nah, setelah jadi booster itu bukan sekarang di booster, besok di booster lagi, enggak ya. Jadi setelah diimunisasi, ini di sini ya kan terbentuk imunoglobulin M. Kemudian masih imunoglobulin G. Setelah 3 minggu mengalami penurunan IgG ini. Nah ini kalau tidak dipertemukan lagi, tidak diinisiasi lagi dengan suatu antigen yang sama, maka setelah 3 minggu imunoglobulin akan punah. Sehingga seseorang kalau terpapar oleh suatu antigen akan terjadilah sakit. Nah, dengan adanya paparan yang kedua, maka terbentuklah lebih cepat ya, ini lebih cepat, ya. Kemudian antibodi akan lebih tinggi titernya. Apa toh bedanya titer antibodi? Kenapa yang kedua ini bisa lebih tinggi titer antibodinya? Karena apa? Karena sudah ada sel memori. Sel memori yang bisa langsung sel B tadi mengenali antigen yang sudah pernah dikenalnya. Antigen yang sudah pernah dikenalnya. Sehingga akan terbentuk lebih cepat daripada yang pertama kalinya. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah ada primer respon ya pada waktu yang pertama, kemudian
yang selanjutnya kita akan terpapar. Nah, ini tadi ada beberapa antigen, ya, definisi antigen yang tadi sudah saya ceritakan di depan, yaitu suatu substansi yang dianggap asing oleh tubuh dan akan memacu terjadinya respon imun yang akhirnya akan memacu produksi antibodi. Jadi dengan adanya antibodi ini nanti akan terjadi suatu respon inflamasi tadi juga. Nah, jadi gini, kenapa orang yang terkena kanker ini juga akan mengalami seperti orang yang terkena infeksi. Jadi terasa demam, tapi tidak panas. Karena sel kanker itu dianggap sebagai suatu antigen endogen. Jadi antigen itu adalah substansi yang dianggap asing oleh tubuh. Jadi sel yang awalnya, jaringan yang awalnya itu mulus misalnya ya, kemudian karena ada predisposisi kanker, jadi kanker itu bisa dipicu oleh adanya infeksi virus ya. Jadi sel tersebut bereplikasi yang akhirnya membentuk suatu jaringan yang permukaannya berbeda dengan jaringan aslinya. Karena ada permukaan yang lain, ada permukaan yang berbeda tadi, maka selanjutnya akan dianggap itu adalah antigen, zat asing, karena bukan dirinya. Begitu. Nah, jadi dengan demikian dia memacu produksi antibodi juga. Kemudian antibodi tersebut akan mengena di permukaan tersebut. Jadilah inflamasi. Nah, antigen itu dapat dikenali dan berikatan secara spesifik oleh reseptor pada limfosit. Ya. Nah, antigen itu akan mengaktifkan respon imun spesifik maupun non-spesifik. Tadi udah. Nah, ini sudah tidak saya ulang lagi ya. Tadi sudah saya sebutkan imunogen ataupun hapten. Berapa menit lagi ya, Cik? Oke. Nah, kemudian kita lihat apa yang disebut dengan determinan antigen. Antigen itu, jadi determinan antigen itu adalah suatu tempat, ya, suatu tempat di mana dia itu akan dikenali oleh antibodi. Nah, ini ya, ini antibodi A dari suatu ini molekul A. Ini antibodi. Maka dia ini ada antigen, ya. Jadi antigen itu dapat secara spesifik diikat oleh antibodi atau reseptor dari sel T pada bagian yang disebut dengan epitop atau determinan antigen. Jadi antigen itu nanti akan dikenal di bagian epitop ya oleh antibodi. Maka dari itu, kalau kita mempunyai suatu susunan, suatu untuk imunisasi, ya, itu akan dikejar membuat suatu multiple vaksin, ya, yang nanti menjadikan efektivitas dalam imunisasi, dalam vaksinasi. Nah, asal apa? Syaratnya tidak boleh mengakibatkan hipersensitivitas atau reaksi alergi. Jadi kalau kenapa vaksin itu mahal karena membuatnya juga sulit ya. Jadi kita harus membuat supaya vaksin tersebut itu tidak menimbulkan alergi. Kecuali memang orang-orang yang memang dia punya penyakit alergi ya, jadi dia dengan apapun dia akan menolak gitu ya. Nah, kemudian ini ada macam-macam
Antigen tadi udah saya ceritakan ya, ada antigen endogen, ada antigen eksogen, dan sebagainya. Oke, udah diceritakan ya. Nah, antibodi ada heavy chain ya. Jadi ada yang bagian konstan dan ada yang daerah yang variabel. Nah, maka variasinya itu ada di bagian variabel. Gitu, antibodi. Ini struktur daripada antibodi yang mempunyai 4 rantai polipeptida, yaitu ada 2 rantai polipeptida berat, ya, heavy chain ya, dan 2 yang ringan. Bentuknya itu seperti huruf Y. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini daerah yang konstan. Nah, kedua lengan bagian atas itu ada daerah variabel, ya, yang karena dapat berubah-ubah itu sesuai dengan antigen yang masuk, yang diikatnya. Jadi daerah variabel ini tergantung antigen yang datang strukturnya. Nah, lengan bagian bawah itu daerah konstan, ya, karena tidak dapat berubah bentuknya. Ini tetap aja. Yang bagian variabel ini yang nanti ada perubahan bentuk. Ini masing-masing ada 2 variabel tadi ya, ada fragmen. Di situ ada tempat fragmen antigen binding atau antigen binding site. Ada fragmen kristalisasi bagian konstan ya. Ini sudah diceritakan tadi ya, jadi antibodi. Lihat ini pentamer, nih anti immunoglobulin M ya. Ada yang dimer. Oke. Fungsinya untuk apa? Nah, dia tentu saja dia menangkap antigen. Nih akan diikat di bagian permukaannya oleh antibodi. Dia tadi sudah nah, jadi kalau antigen itu sudah diikat dengan suatu, ya, ada perikatan antigen tersebut, kemudian ada aktivasi dari komplement, ya, ini akan dicincang-cincang, ya. Lah kemudian nanti akhirnya akan dieliminasi dan dimakan oleh makrofag, dibawa ke lisosom. Oke, ini Ibu, tadi sudah. izin mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi, Ibu. Oke. Nah, antigen yang masuk ke dalam tubuh itu berikatan dengan reseptor sel B. Ini kalau tadi udah langsung masuk ya, pengikat. Kalau memori udah ada tadi ya, langsung berikatan dengan sel B, kemudian dia menyebabkan sel limfosit B itu berdiferensiasi, membentuk sel plasma dan membuat antibodi. Kemudian dia berproliferasi membentuk antibodi. Oke. Fase-fase eliminasi ini tadi sudah diceritakan. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan melihat vaksin ya. Vaksinasi itu merupakan apa? Upaya meningkatkan respon imun terhadap patogen tertentu yang berdasarkan pada 2 elemen. Imunitas adaptif, yaitu spesifisitas dan memori. Jadi, kalau tidak mampu menghasilkan memori, maka vaksin itu gagal. Nah, vaksinasi itu disebut juga imunisasi. Nah, antigen yang digunakan di dalam vaksin itu harus dapat menginduksi sel B atau sel T dan terbentuknya sel memori, kalau tidak ini gagal ya. Nah, dibandingkan respon imun primer, respon imun sekunder itu sifatnya terjadi lebih cepat, jadi udah dikatakan ada afinitasnya itu lebih tinggi hingga lebih efektif. Nah, antigen yang digunakan harus bersifat aman bagi penerima. Nah, kemudian
mampu menginduksi reaksi imun yang tepat. Jadi kalau disuntik BCG ya harus imunitas terhadap TBC. Kemudian dapat diperoleh dari patogen yang diharapkan. Nah, maka dari itu patogen yang digunakan sebagai vaksin ini harus tepat bahan vaksinnya. Jadi apa bedanya imunitas dan imunisasi? Imunitas itu adalah suatu kondisi alami, ya. Nah, imunisasi ini adalah suatu upaya untuk mendapatkan imunitas yang kita harapkan. Saya rasa saya ngomongnya segini aja ya. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Prof. Ini luar biasa materinya ya Bu Prof. Sebenarnya masih Nah, ini banyak. satu semester ya. Iya, Masya Allah. Satu semester kita hanya beberapa jam menerimanya. Nah, gitu Ah, tiga dia. Gitu. luar biasa ya Bu Prof. Oke Bu Prof, ini saya juga kalau ngajar di kelas nih, kalau ngajar imunitas nih, tiba-tiba jadi dokter Bu Prof di kelas. Banyak sekali pertanyaan dari para siswa itu mengenai imunitas ini sendiri. Oke, Bu Prof, di sini kebetulan Prof ada beberapa pertanyaan Prof yang sudah diajukan oleh teman-teman. Di antaranya ada dari Nurfianto Giar Pangidung di Malang, ya. Izin bertanya, untuk penyakit autoimun, bagaimana proses terjadinya dan faktor yang mempengaruhinya itu apa aja? Maksudnya penyebabnya sehingga bisa terjadi autoimun itu seperti apa? Terus yang pertanyaan masih dengan Nurfianto Giar, bagaimana perkembangan pengobatan autoimun itu sendiri saat ini, Prof? Silakan, Prof. Baik, ini ditanya di mana-mana. Mahasiswa kalau kuliah juga tanyanya autoimun. Autoimun, Nah, ini ada betul. kuliah sendiri Masya Allah. ya. Untuk khusus kita membahas autoimun itu panjang. Hmm. Jadi eh, satu mata kuliah sendiri khusus autoimun. Tapi secara singkat ya, autoimun ini adalah yaitu terjadinya suatu perubahan. Jadi orang yang autoimun itu biasanya dia punya keturunan alergi biasanya. Ya, ya. Gitu ya. Nah, kemudian dia tuh lupa terhadap dirinya sendiri. Oh. Yang sebetulnya itu dirinya dianggap bukan dirinya. Begitu kan? Oh, Nah, ya. terus kok kadang kumat, kadang enggak. Itu tak? Yang Iya. menjadi suatu masalah itu. Kadang kumat, kadang enggak. Nah, ini penyebab yang sesungguhnya itu belum ada orang yang tahu. Penyebab Belum ada pastinya yang tahu. masih belum ketahuan ya, Prof. Karena dia tiba-tiba. Nah, taunya kita hanya mengendalikan saja. Kalau Allah mengizinkan ini ya. Karena dengan obat yang sama itu ada yang sembuh, ada yang tidak. Tergantung imunitas Begitu kan? tubuhnya lagi ya, Prof. Imunitas lagi pada tubuhnya lagi itu. Nah, ini yang saya titeni ya. Itu biasanya orang-orang yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Itu kumat mereka. Termasuk faktor psikologisnya juga berarti ya, Prof. Sangat, sangat, sangat. Faktor psikologis. Makanan juga berpengaruh. Obat-obatan juga berpengaruh. Jadi, kalau kita membahas tentang pengobatan, itu betul-betul saya jadi dokter aja rasanya bukan apa-apa. Yang maha tahu itu hanya, yang maha penyembuh itu hanya yang membuat kita hidup. Kita bisanya hanya berusaha. Karena apa? Kadang si A dikasih ini bagus langsung responnya. Si B dikasih yang sama, diagnosanya sama, tapi responnya lain.
Gitu. Maka jangan lupa kalau minum obat itu sambil berdoa. Dengan treatment yang sama, itu bisa hasilnya berbeda. Insya Allah. Pernah suatu tindakan, ada 3 orang ya, 3 orang dalam suatu tindakan, satu masuk kamar operasi A, yang satu B, yang satu C. Dari 3 itu, yang sembuh sempurna hanya satu. Padahal sama tindakannya. Obatnya sama, sakitnya sama. Yang satu tidak kembali. Dia dikehendakinya di meja operasi. Satu lagi adalah mereka selesai tapi ada suatu penyakit lain yang muncul. Nah, jadi imunitas ini merupakan suatu yang pegang peranan yang sangat penting sekali. Maka ibu-ibu guru, jangan membuat anak-anak kita menjadi imunitasnya menurun. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, didiklah anak-anak kita dengan landasan kasih dan sayang. Karena kalau kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan suatu apresiasi yang tinggi, nanti mereka juga akan menjadi orang yang mengapresiasi orang. Jangan diajak ngerumpi yang jelek-jelek. Anak-anak kita adalah calon penerus generasi bangsa. Maka saya dengan senang hati menerima undangan dari panitia hari ini kan bertemu dengan ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru yang merupakan ujung tombak pencipta generasi bangsa depan, masa depan. Masya Allah, terima kasih. Jangan nggak merasa ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bahagia. Betul sekali, Prof. Masya Karena Allah. apa? Kita punya kesempatan Ya. yang orang lain tidak punya. Ingat ya, dengan adanya kita mendidik anak kita dengan benar, dengan kasih sayang yang baik, itu semoga anak didik kita nanti akan menjadi orang yang baik juga. Amin, amin. Tapi kalau guru bersifat sarkasme, itu nanti generasinya juga begitu. Jangan. Jadi imunitas ini memegang peranan penting. Karena jika terjadi suatu gangguan pada imunitas, akan terjadi banyak penyakit yang muncul. Bukan hanya penyakit infeksi saja. Karena semuanya itu tergantung pada imunitas. Ya. Baik, Prof. Begitu ya. Terima kasih. Jadi autoimun memang, ya kita harus terima dengan senang hati ya. Yang sudah menderita autoimun itu suatu saat nanti kita akan, jadi kita sendiri yang nanti, oh aku kalau begini kok kumat. Akan Obatnya ya itu mendeteksi dengan saja. sendirinya ya, Prof ya. Iya, iya betul. Baik, Prof. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Dari Abdi Supribadi, Pak Abdi, dari Man 5 Tangerang. Pertanyaannya, saya dulu menderita alergi berupa biduran sejak kecil. Jika musim dingin atau minum madu, biasanya langsung kambuh berupa bentol-bentol di kulit seperti terkena ulat bulu. Sampai pada suatu saat saya menyimak acara di TV yang dibawakan oleh Profesor Hembing yang menyampaikan bahwa biduran bisa disembuhkan dengan meminum rebusan bayam duri. Dan alhamdulillah minum beberapa kali alergi tersebut tidak pernah kambuh sampai sekarang. Nah, pertanyaannya Prof, kira-kira kandungan apa pada bayam duri tersebut yang sampai pada akhirnya alergi saya ini bisa hilang, Dok? Bahkan hilangnya permanen, Dok. Ya, seperti itu. Apa Silakan. bayam duri? Bayam duri, Prof katanya. Amaranthus spinosus. Jadi begini, pada prinsipnya alergi itu dia akan banyak pemicu alergi itu ya. Jadi ada yang kurang kalsium, jadi elektrolit tertentu.
itu dia kurang. Nah, jadi mungkin saya tidak tahu ya, kalau bayam itu kan ada besinya tinggi ya, Ya. ada kandungan-kandungan elektrolit juga yang bagus. Mungkin dengan penambahan zat-zat yang tidak kita miliki, sehingga sistem pertahanan tubuh menjadi lebih baik. Itu sangat mungkin. Saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan di dalam bayam duri itu ada apa. Ya. Dalam bayam duri. Ya. Nah, jadi dengan demikian silahkan diteliti nanti ya. Apa yang ada dalam, apakah kandungan kalsiumnya itu tinggi. Biasanya kalau anak-anak biduran itu saya kasih kalsium aja. Kasih kalk. Baik, Jadi siap, nanti Profesor. makin sembuh Ya. juga. Dan yang utama adalah menghindarkan dari alergen. Alergi itu, kalau orang sudah punya alergi, dia begitu kontak, itu langsung kena. Oke, baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya, Prof. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Sunario SPD dari SMAN 1 Jogorogo. Pertanyaannya, apakah sistem imun ini untuk semua jenis hewan memiliki cara kerja yang sama? Silakan, Tadi kan Prof. saya sudah bilang bahwa saya tidak tahu untuk hewan. Oke, baik, Prof. Ya, Ya. tapi yang jelas masing-masing makhluk itu tentunya berbeda ya. Punya imunitas. Karena cacing dengan manusia aja beda imunitasnya. Ya, nanti jawabnya silahkan ditanya nanti pada Pak Dokter Hewan ya. Siap, Prof. Ya, Selanjutnya mohon maaf. ada lagi pertanyaan dari Pak Alimin SPD Man 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Komponen apa saja yang terlibat dalam mekanisme pertahanan tubuh? Komponen yang terlibat dalam pertahanan tubuh utamanya protein. Seperti sitokin tuh. Kemudian maka dari itu kita kalau kekurangan protein jadi kurang sehat tuh. Jadi kita diharapkan makan itu seimbang. Jangan menjauhkan. Nah, anak-anak, oh deh, kasih aja karbohidrat terus. Nanti kurang protein. Imunitasnya akan kurang. Begitu. Ya. Kemudian vitamin, itu penting. Vitamin C. Maka gerakkan anak-anak untuk mau makan buah. Kadang buah itu ada di sekitar kita, tapi nggak mau makan. Anak-anak sekarang itu. Nah, Ya. kalau nggak mau makan buah, ya minum jus lah. Begitu. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menggalakkan untuk pekan peningkatan imunitas. Ya, kasih telur, Telur, kacang ya. hijau, pisang, gitu ya. Siap, Nanti siap. bikin proposal itu ke kabupaten, duitnya banyak. Siap, Prof. Oke, Prof. Lanjut nih, Prof. Pertanyaan. Masih ada yang bertanya tentang autoimun lagi nih, Prof. Dari Eva Khairinisa, SSI, SMP, INS, Depok, Jawa Barat. Ya, dia pertanyaannya, mekanisme terjadinya gangguan pada imunitas autoimun itu sendiri seperti apa mekanismenya? Mirip seperti alergi. Ya, singkat aja. Oke, baik, Prof. Gitu. Oke, lanjut, Prof. Dari Paul, Mas Insan Jadi Mandiri. inflamasi berlebih itu ya. Ya, yuk lanjut. Ya, dari Paul, Mas Insan Mandiri, pertanyaannya, apakah penggunaan scrub dan alkohol pada kulit bisa menurunkan imunitas?
Karena pada Jadi kebiasaannya di remaja nih Prof, kalau udah kebiasaan cuci muka, terus kemudian ada satu hari dia nggak cuci muka, tiba-tiba besok jerawatan, kayak gitu Prof. Itu apa jadi gara-gara begini. autoimunnya turun atau bagaimana nih Prof? Jadi kalau jerawat itu Mm-mm. sangat kompleks ya Mm-mm. etiologinya. Jadi selain karena kan sebetulnya orang berjerawat itu biasanya awet muda. Oh, Karena kelenjar sebaseanya itu berlebih. Masya Allah. Jadi kulit itu eh, nanti akan berminyak, ya kan? Nah, jadi tetapi kulit yang baik adalah yang normal ya. Jadi bukan yang berminyak, yang agak sedikit kering ya. Kan begitu. Yang disebut dengan imunitas kita pada kulit itu berfungsi untuk apa? Itu keutuhan kulit. Keutuhan. Karena begitu kulit itu terluka, maka bakteri di sekitarnya itu akan masuk. Begitu. Hmm. Nah, dengan bakteri masuk, maka terjadilah inflamasi. Jadi nggak apa-apa cuci muka sampai 5 kali kan nggak masalah. Kenapa cuci muka dipermasalahkan? Nggak ada. Berarti penggunaan scrub atau alkohol itu sendiri nggak menurunkan imunitas berarti ya Prof? Kalau scrub asal tidak keterlaluan ya. Kalau scrubnya itu terlalu terlalu kasar ya, Hmm. justru malah itu merusak. Hmm. Terlalu kasar soalnya ya. Iya, 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 iya. Pori-porinya akan jadi lebar. Iya, iya. Penggunaan Terbesar. alkohol nggak apa-apa juga lah. Oh, nggak ada masalah ya, Prof, untuk Nggak penggunaan ada alkohol. masalah. Cuma nanti kalau alkohol itu sering kita gunakan, kulitnya jadi mengkerut. Jadi Hmm. keriput. Ya, ya, ya. Tua Kayak nasi lebih ya awal. tengahnya ya. Nggak mau kan? Pasti nggak mau, Prof. Semuanya mau awet muda. Baik, Prof. Kemudian banyak sekali nih Prof pertanyaannya nih Prof. Ada lagi dari Garmita Febriani SMAS Dwi Warna. Mohon izin bertanya, tadi Ibu bilang jenderalnya dalam sistem imun ini adalah sel T. Dan diketahui jenis-jenis sel T ada sel T helper, sitotoksik, supresor, bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa sel T memori yang awalannya saya berpikir hanya sel B yang memiliki memori. Nah, ini pertanyaannya, semua sel T yang tadi disebutkan ini apakah bekerja bersamaan sebagai jenderal pasukan imun atau bekerja sesuai peranannya? Boleh minta dijelaskan, Bu Prof, spesifik tugas-tugas dari sel T yang tadi, Prof. CLT ada 3 tadi. Mereka berkoordinasi. Hmm. Berkoordinasi itu artinya kalau sel B, sel T yang menyuruh-nyuruh sel B untuk memproduksi antibodi, yaitu sel T eh, helper, ya, sel T helper, bikin antibodi. Sel B nurut, sintesis antibodi, gitu kan? Ini komunikasinya dengan apa yang disebut dengan sitokin ya. Jadi saya tidak sebutkan sitokin apa saja. Itu ada IL interleukin, jadi ada IL-10, ada IL-6 dan lain-lain. Ini nggak usah dihafal ya. Yang penting ada interleukin yang disuruh untuk menginduksi terbentuknya antibodi. Maka sel B memproduksilah antibodi. Nah, pada saat kecukupan, jadi produksi antibodi itu sudah berlangsung, maka ini antibodi itu kan juga akan ada sensornya kepada sel T kan. Nah, maka sel T yang lain lagi yang bekerja. Sel T sitotoksik, sel T supresor. Sel T supresor. Ya, ini nanti maksudnya di situ akan ada produksi interleukin yang lain untuk menghentikan
pembentukan antibodi. Itu kerjanya seperti itu ya. Ya, Jadi yang berperan itu. Kalau interleukin supresor itu ada, maka antibodi berhenti. Yang kita tahu begitu, ya. Antibodi berhenti. Nah, kemudian tugas dari sel T sitotoksik tadi, ngapain sel T sitotoksik? Mereka mencari sel yang terinfeksi virus. Ini kok produksi di dalam kok ada produksi replikasi virus berlebih. Terus ini dari luar udah ada tonjolan-tonjolan sedikit gitu kan. Kalau virus mau keluar kan dia begitu. Nah itu dibunuh sama sel T sitotoksik. Itu ada interleukin yang dikeluarkan untuk diterimakan pada sel T sitotoksik tadi. Untuk dimatikan sel itu. Begitu kali ya. Jadi berkesinambungan satu sama lain ya, Prof ya. Iya, jadi peranan sel T ini sangat memegang peranan sekali. Siap, Prof. Jadi nanti yang menyuruh, ya, dia mengeluarkan interleukin yang menyuruh makrofag itu untuk memfagosit itu siapa? Ya sel T. Maka jika ada kelemahan pada sel T, maka lemahlah antibodi. Lemahlah sistem pertahanan tubuh kita. Siap. Sel T. Karena jenderalnya lemah, jadi semuanya ikut ya, Prof ya. Lemah semua. Ya, baik, Prof. Ada lagi nih, Prof, pertanyaan dari Herlina T. Manjeneponto. Mengapa kita masih bisa terserang virus COVID, padahal sudah vaksin 1 dan 3, 2 sampai 3. Terus bahkan juga ada juga saya punya temen nih, Prof. Dia baru booster, besoknya langsung kena, Prof. Langsung kena COVID nih, Prof. Terus apakah sistem imun orang yang sudah lansia ini jauh lebih rapuh dibandingkan mengapa ya, pertanyaannya mengapa orang yang lansia sistem imunnya lebih rapuh dibandingkan yang masih anak-anak? Seperti itu, Prof, pertanyaannya, Prof. Ya, tadi kan saya udah bilang ya bahwa imunisasi itu harus dimasuki suatu patogen yang jelas toh. Ya. Nah, padahal misalnya virus COVID saja, itu tipenya ada banyak kan. Betul. Padahal yang dipakai itu hanya beberapa. Kemudian virus itu karena genomnya itu kecil, maka dia cepat sekali melakukan mutasi. Sekarang dibuat vaksinnya udah ketahuan sekarang. Wow, jenismu ini, aku tahu loh gitu. Kemudian dibuat. Desain vaksin selesai. Virus yang keluyuran di luar itu udah mutasi lagi. Mutasi lagi. Begitu. Jadi kita mengejar antara produksi vaksin dengan kecanggihan virus melakukan mutasi tadi. Nah, kalau demikian, maka sebetulnya apa atau peranan yang penting itu untuk menghadapi suatu patogen. Yang paling utama adalah menghindar dari patogen. Menghindar. Nah, maka untuk menghindar ini, kita gunakan masker, kita harus cuci tangan, kita harus menjaga jarak untuk berbicara dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kalau dia lawan ngomongan kita itu punya patogen, enggak menular ke kita. Kita harus jaga imunitas. Nah itu. Imunitas ini tentulah kalau sudah usia, sel tubuh kita itu kan juga kemampuannya untuk merespon juga lambat kan. Tidak seperti saya ini sudah tua. Jadi saya merasakan waktu masih muda,
sebelum kepala 6 itu jauh berbeda. Kepala 5 itu berbeda dengan kepala 4. Nah, maka memang imunitas kita itu dari waktu ke waktu memang eh, itu apa namanya menurun, ya. Jadi apa kita mengantisipasinya? Makanlah protein dengan Balik lagi ke baik. protein ya, Prof. Balik lagi, gitu ya. Makanlah dengan baik. Tapi juga nggak boleh banyak-banyak, ya. Terbisulan. Oh enggak. Jadi pesan kita, sesuatu yang baik itu jangan terus dikonsumsi tiap hari banyak-banyak, tidak. Ya, ya, Jadi ya. tetap kita harus mengkonsumsinya itu adalah secukupnya. Secukupnya. Cukup. Jadi nggak ada berlebih-lebihan. Siap, siap, Prof. Tetap kita melakukan apa ya? Kita tiba nabi lah. Cukup. Tidak boleh berlebih apapun itu. Ya. Sudah kalau kita sudah memakan dengan baik ya, dengan gizi seimbang, insya Allah hindari stres, ya, manage stres, ya, nggak bisa stres itu dihindar, ya. Kemudian istirahat cukup, olahraga jangan lupa. Nah, itu aja kuncinya saya rasa ya. Siap. Mudah-mudahan dengan adanya eh, diskusi kita pada hari ini, kita akan bisa eh, mengasuh anak-anak didik kita dengan lebih baik dan juga memberikan bekal semangat ya dan teladan bagi anak-anak kita. Ya, baik. Terima kasih sekali nih Prof atas jawaban-jawabannya. Sebenarnya masih banyak sekali nih Prof pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di seminar ini. Namun kondisinya waktu tidak memungkinkan Prof kalau diselesaikan sekarang juga karena banyak sekali ini Prof. Terima kasih Prof atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah tersendiri untuk Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih saya ucapkan atas semua perhatiannya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita ketemu lagi di waktu yang lain ya atau kapanpun. Insya Allah kita siap membantu. Siap, Prof. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pemaparan dan diskusi tanya jawab yang kita sudah lakukan dengan Ibu Profesor Dr. Sri Budiarti. Ini luar biasa sekali. Bahkan para audiens juga menyampaikan begitu banyak pertanyaan yang penasaran banget tentang imunitas dan juga imunisasi ini, Prof. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi ya, Prof. Amin ya robbal alamin. Baik, meningkat ke acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Bapak Dr. Andes Mangarahun dari MAN 1 Bandar Lampung. Kepadanya disilahkan. Mic-nya boleh dibuka terlebih dahulu, Pak Mangarahun. Mic-nya belum terbuka, Pak Mangarahun.
Ya, silakan Pak Mangarahun. Terbuka Ibu ya. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Sebelumnya kita beristighfar dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Hamda syakirin. Hamda na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal alfa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidana warhamhuma kama rabbuna shighara. Ya Allah, ridhoilah kegiatan yang mulia ini. Webinar nasional pendalaman biologi tahun 2023 seri keempat. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kami. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh dapat kami implementasikan dalam mengemban tugas sebagai pendidik dan menjadikan ini sebagai amanah serta menjadi amal jariah bagi kami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para audiens yang berbahagia, telah berakhir sudah acara kita pada hari ini. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan yang luar biasa untuk kita semua. Baik, untuk informasi seri webinar selanjutnya dapat diakses melalui Departemen Biologi pada Instagram dan Facebook @bioipb atau pada website www.biologi.ipb.ac.id atau pada Fusi Bioma di Instagram @fusibioma. Para audiens webinar yang luar biasa, demikian acara pada hari ini. Namun sebelumnya saya punya pantun buat para audiens nih. Kayak beli acar di Cikini, makanya sama Sanusi. Cukup sekian acara pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Di negeri Aceh, pesantren disebut daya. Santri-santrinya taat dan patuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.